Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini, siapa? Hah? Siapa? Fatimah. Aduh, macet. Salah. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Hai, tidak ada yang cocok, mati nih. Hah? Apa? Mana ibu? Sini dulu. Berdiri ke sini. Waduh, mati nih, cantik tuh ini Baryanti. Hai. Mati yang terancam mama Nece. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Kosim, cocok. Hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Salatu Allah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu polwan, kalau na telepon komandanmu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di rumah aja, komandan. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana komandanmu ndak selingkuh? Tunggu dulu. Kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gaspul atau lembek-lembek? Hah? Gaspul? Serius? Tanam aku gas tojen. Ayo, Bu, kalau na telepon ke suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah komandan. Lagi nggak? Apa tanya? Oh, enggak ada telepon aku itu. Ini Waalaikumsalam. Candeda. Diam-diam Ibu, kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak tahu enggak kenapa ini keras? Karena banyak bribka di dalam masjid. Kalau yang perwira menengah, gengsi-gengsi. Coba kalau ini yang pangkat-pangkat brigadir. Inilah brigadir yang tidak bisa lepas dari BRI. Mana ada brigadir bisa lepas dari BRI? Brigadir 1, brigadir 2, brigadir BRI, BRI. Iya toh? BRI, brigadir. Enggak bisa aku lepas dari BRI. Nah bilang gaji juga Ustaz. Kemarin yang ngantar kak itu yang sopiranu. Apa namanya itu Pak Poreder. Ternyata susah tuh begitu pekerjaannya Pak Di. Biar mau kencing, kencingi dirinya bedek. Kalau komandannya ndak singgah. Wih, kerasnya kehidupanmu dek. Nah bilang mau dia apa? Kasihan juga ini polisi. Saya bilang, memang susah jadi polisi Pak. Ndak gampang memang orang jadi polisi. Kenapa? Masalahnya orang datang sama kita. Coba bayangkan. Dia yang curi ayam, kita yang masalah. Dia yang korupsi, kita jadi masalah. Dia yang narkoba, kita datang masalahnya semua. Susah memang tong. Bayangkan dia bilang kadang-kadang tak ciri kita Ustaz. Tidak mungkin kita mau singgah sana komandan laju. Disuruh ke push up, hitungan Belanda. Bapak saudara-saudara sekalian. Kita gas-gas sedikit. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Saya mau tanya dulu.
Siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Nomor punggungnya Lionel Messi? Berapa? 10. Neymar? 11. Nomor punggungnya Ronaldo? 7. Masya Allah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, ku kasih kau hadiah. Jangan malu-malu, saya kasih kau hadiah. Tunggu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa yang tahu? Saya hadiah. Siapa? Cocok salahnya. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Salah. Siapa? Ai, mati polisi. Pacetong. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini. Siapa? Siapa? Fatimah. Aduh, mace. Salah. Ayo. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Hai, tidak ada yang cocok. Mati nih. Apa? Mana ibu? Sini dulu. Berdiri. Berdiri ke sini. Waduh, mati Mija cantik tuh ini Baryanti. Hai. Mati yang terancam Mama Nece. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Kosim. Cocok. Hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Coba. Ayo. Siapa nama anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Berapa anaknya Nabi? Bingung pak kok? Ayo. Berapa? 7. Berapa anak laki-laki? Berapa anak perempuan? Usia berapa Nabi menikah? Siapa istrinya? Berapa umurnya Khadijah? Coba. Inilah gunanya maulid. Kita ulang kembali sejarah Nabi. Tujuannya apa? Kita kenal lagi kembali Nabi. Selalu saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sabah Sarawak, sampai ke Amerika. Sama saja judulnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So, bagaimana kau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ayo, bagaimana kau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi makan? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu, tidak pernah kau dengar bagaimana Nabi tidur? Tidak mungkin kau bisa contoh. Maka ulama kita dulu mengajarkannya melalui maulid. Inilah tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu. Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize. Tablik akbar, hadiah kulkas, hadiah umroh, datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur. Yang dia kenal soko. Saya tanya ulama-ulama sesepuh. Kenapa? Kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko. Masih diko. Menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah? Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Kenapa warna kuning? Warna kuning, warna keemasan. Semua kalian diharapkan seperti emas yang dicintai oleh siapapun juga. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai ikan? Botoki kalau ikan. Kenapa pakai telur? Ini masa depan. Bibit, kalian menjadi bibit-bibit penyebar Islam. Itu dulu. Maka dipakai songkolo. Hebatnya ini songkolo Baraka Maulid. Biar Jenderal Bintang 2 mau tong ngambil bos. Padahal berapa harganya ini? 10 limbi. 5 bilangan. Tapi mana Jenderal dapat tong? Baraka naro. Maka kalian kalau tidak maulid boleh. Tapi jangan kau tuduh kami yang maulid sesat. Boleh kalian tidak mau maulid. Kami pun tidak bilang kau sesat tidak mau maulid. Boleh.
Tapi jangan kasihan gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Sama Nabi tak, sama sahadat tak, sama kiblat tak, sama rukun haji tak, sama rukun Islam, sama rukun iman tak. Oke, kita sama-sama. Mau kau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Jangan ribut. Aman toh. Ini anak-anak muda baru belajar agama 3 bulan. Boy, semua salah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Dede. Kenapa? Karena bid'ah. Kan begini. Bos, Pak, orang sekarang ini belajar agama 2 caranya. Satu, ada namanya kelas Google. Kelas internet. Yang kedua, kelas pondok. Kelas dalam pondok pesantren. Kuliah. Ini yang kuliah ini dia dalami, Pak. Dia bahas berapa buku, berdebat dengan dosennya, berdebat dengan kawan-kawannya. Jadi paripurna ilmunya. Ini yang kelas Google, kelas YouTube. Baru 3 menit habis kuotanya. Salah semua. Maki-maki. Saya tanya, kenapa maulid bid'ah, sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke. Cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras? Ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic, sesat. Jangan kau pakai mic. Jangan, sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Apa? Mudayari. Kan jalur pikirannya begitu. Maka saudara-saudara sekalian, mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Ini tujuannya maulid. Supaya kita dengar, pulang itu maka kita contoh. Bagaimana kita mau contoh kalau kita tidak tahu? Tanya anaknya tanya sama mamanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Apa gunamu kasih sekolah?" Karena dia juga tidak tahu. Bingung. Iya toh, ini tujuannya maulid. Kita dulu masih kecil, kita tahu sejarah Nabi. Nah, jangan kau makan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, jangan kau kencing sambil berdiri, karena Nabi kencingnya duduk. Nah, kalau kau di dalam hutan kau kencing tidak dapat air, ambil kau daun. Tidak dapat air, ambil daun. Gimana caranya? Najar kita orang tua tak dulu. Bapak-bapak polisi saya tahu tugas kita di tengah hutan atau apa. Kencing kita tidak pakai daun, tidak pakai air, ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama gosok begini. Ambil daun kedua gosok lagi begini. Ambil daun ketiga gosok lagi begini. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor sekali. Tapi sebelum kau pakai itu baik daun, paresa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-buluna. Jangan ketawa poluan ini urusan laki-laki. Iya, itu diajarkan dulu. Ibu kita cepat perkenalkan. Nah, tidur jangan kau tendang kiblat. Sunnahnya menghadap kau ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena Nabi tidak melakukan itu. Itu dulu orang tua kita. Tidak sarjana, tidak polisi, petani. Tapi dia sudah tahu sejarahnya Nabi. Melalui apa? Dari guru-gurunya baca kitab. Menyanyi itu ibu-ibu dulu.
Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa ke zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa nama terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Sudiang atau Dayak? Ini Sudiang masih Makassar kah? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolda atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya Mama tak dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa Nabi terakhir. Kita tahu di mana tinggal. Kita tahu siapa bapaknya. Kita tahu siapa ibunya. Apa tugasnya. Bahkan kalimat tauhid ada dalam sebaik lagu itu. Siapa Allah? Pencipta langit alam semesta. Itu lagunya ibu dulu. Tidak majelis taklim. Tidak pakai jilbab besar-besar. Tapi lagunya bagus. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo. Yo ayo, yo. Yo ayo. Hei, masolak kau cilaka. Yang kau marah, kau tonjang bilang gas-gas. Ibu, apa ndak boleh perempuan olahraga? Sunnah. Sunnah kalian olahraga supaya sehat. Enak ibadah. Melayani suami dengan bagus. Kalau kita sakit-sakit, olahraga. Kayak jangkik gendut. Saya ku bilang memang sama mamanya Cek Jam, memang ku gendut. Kalau gendut kau ingat lagi. Iya. Bapak saudara-saudara sekalian. Itu olahraga sunnah, silahkan. Tapi kasihan jangan mencampur-campur laki-laki perempuan. Bagus dong itu laki-laki olahraga sebelahnya gedung Polda kiri. Perempuannya sebelahnya kanan. Ya, kita pisah-pisah. Ini tidak. Perempuan di depan. Roknya sempit. Bajunya sempit. Bapak-bapak di belakang polisi. Ibu-ibu poluan di depan. Nah, bilang ibu. 1. 2. Langsung datang suaminya. 3. Apa ndak hancur? Yang ketawa serius ini ya. Ya. Nah, ini tujuannya maulid. Nah, kita sekarang temanya kita meneladani Nabi menjadi polisi yang promoter. Tahu salam promoter? Bagaimana salamnya Pak? Kalau orang foto promoter. Ada begini. Ada salam polisi promoter begini. Atau begini. Atau begini. Begini Pak. Kenapa? Genggam itu jabatanmu dengan sebaik-baiknya. Gunakan tinju orang yang salah. Itu maknanya bos. Hah? Mari kita lihat. Kan kita mau 2 itu tujuannya. Prestasi dan inovatif. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Adakah dalam sejarah hidupnya Nabi? Mari. Kalau mau polisi berprestasi, kalian harus cerdas. Apakah Nabi cerdas? Dengar kisahnya. Usia Nabi 36 tahun. Belum jadi rasul. 36 tahun. Di Mekah terjadi keributan. Sumber keributan, Ka'bah dipugar. Ka'bah ada batu, situ namanya Hajar Aswad. Dibuka itu Hajar Aswad. Selesai dipugar Ka'bah, mau ditempel di tempat semula. Bertengkar 4 suku di Mekah. Kami lebih berhak. Dia bilang suku yang satu, kami lebih berhak. Kata suku yang lain, kami lebih berhak. Sama tong kira-kira kita di Sulawesi Selatan. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Makassar, saya lebih berhak. Nah bilang orang Toraja, nake berhak tonga. Nah bilang orang Mandar, saya lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya hari terakhir dia bermufakat. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja siapa yang muncul besok dari pintu kota itu. Siapa yang muncul pertama, dia yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang ditunjuk ini 4 kepala suku. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oke. Besok ditunggu. Ternyata siapa yang muncul manusia pertama? Dialah Muhammad yang orang Mekah mengenalnya dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya.
Ada kira-kira Polda di sini dikelari Al-Amin yang terpercaya? Tidak percaya saya, Pak. Berapa universitas yang ada di Indonesia tidak ada mengeluarkan sarjana ini terpercaya? Tidak. Tapi zaman itu Nabi digelar oleh masyarakat. Bukan Nabi yang menggelari dirinya, tapi masyarakat yang menggelari Al-Amin karena Muhammad tidak pernah bohong. Wih, cocok nih. Muhammad. Wih Muhammad, cocok nih bos. Ini ada masalah kami. Apa masalahmu? Ceritakan ya gampang. Sini nih. Nabi ambil serbannya. Tahu serban Pak? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini saja. Daripada kau ribut. Nah ini saya buka serbanku. Hamparkan. Daripada kau ribut. Kau pegang masing-masing sudutnya ini. Kepala sudut ini. Nih. Setuju? Setuju. Oh angkat rame-rame. Angkat. Sudah itu. Daripada kau ribut, mari kita pegang sama-sama ini batu, tempel kembali di tempatnya. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Wih, Bapak polisi tahu juga pegadaian. La ilaha illallah. Pak, Bapak tahu kenapa merasa miskin? Bukan karena rezekinya Bapak terbatas, bukan. Tapi seleranya Bapak melebihi rezeki yang Allah berikan. Gitu. Bapak polisi kan paling murah rezeki, paling mudah berapa gajinya? Paling sedikit 5 juta paling murah. Tapi kenapa Bapak menderita? Karena Allah kasih jatah 5 juta, gaya hidup tak 7 juta. Maka menderita karena kurangi 2. Coba kalau Allah kasih rezeki 5, gaya hidupmu 4, maka masih ada lebihnya 1 kau sedekah. Saya kasih contoh. Datanglah itu kejar target dari bank. Pak, gampang ini Pak. Saya bisa cairkan ini 2 jam cair ini Pak. Gadaikan saja itu rumah tak. Ada sertifikat tak tuh? Kalau ada mobil tak enak maki pergi warung kopi. Nggak nak hujani maki. Pergi pengantin istri tak. Kita gampang miantar tawa. Masuk di akalnya. Mulai masuk sertifikat rumah. Sudah itu hari pertama masih enak dipakai. Sampai hari ke-25 mulai stres. Cicilan. Cicilan. Nggak bayar bulan pertama. Nggak bayar bulan kedua. Nggak bayar bulan ketiga. Akhirnya mobilnya ditarik. Malu maki? Sudah itu nggak bayar. Sertifikat rumahnya digadai. Akhirnya ditulis rumah ini mau dijual. Malu. Menghindari itu. Akhirnya ada orang berperkara. Bos. Saya bilang istri tak. Daripada mobilmu disita, ada itu orang bisa nukatang itu. Atur mako pasalnya. Yang kau marah, kau tadi bilang tadi gas-gas. Atur itu apa ke? Kan kamu sat narkoba, bisa diatur itu. Apa ke? Orang kan semua polisi senang kalau sat narkoba. Iya toh, karena bilang apa? Tempat basah. Hati-hati kok bos. Di tempat basah nih orang tenggelam. Nggak ada orang tenggelam tanpa kering. Jangan kau marah. Kau tuh bilang tadi gas-gas. Gas memang. Gara-gara apa? Gara-gara Bapak yang punya selera tadi. Bukan karena rezekimu yang terbatas. Belum bisa beli mobil. Jangkau kredit. Mampu pak kok. Nggak bisa beli mobil. Solusinya Grab. Apa? Aman, lengkap sopirnya. Dijemput di rumah, diantar pulang. Kapan saja boleh kau telepon, boleh kau marah-marahi. Coba. Hari ini Innova. Besok Terios. Avanza. Mobil 1 juta umat. Enak toh. Pergi pengantin, diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, tidak ada sopirmu, jauh parkir. Tidak nak lihat koran naik mobil. Cocoki. Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu. Akhirnya tidak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei. Coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia. Ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi.
10 nasuruh ki komandan, 9 disuruh kerja, cocok 9, 1 yang salah nak persoalkan. Siap komandan, siap komandan, siap salah komandan. Tendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi, bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan Nadia Wakapolda? Ya? Nah, berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar Pak. Belajar. Gaji terbatas Ustaz. Gajimu terbatas tapi Allah Maha Kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang 1 ini bos. Ini apa? Masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya Pak, kalau lihat sekelas susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu asena, komak galuki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa nak bilang bapakku? Masih sekolah kok. Bapakmu kasiasi, pungalah tala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas tapi Allah yang Maha Kaya. Tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini. Silahkan kau cari. Allah Maha Kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding ji. 1 terbang. Di mana mau ketemu? Nggak ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah Maha Kaya. Apa Nabila lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Bah, setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian, baca. Ya, kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmumu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan saya orang pertama di kampungku menjadi sarjana hukum. Saya mau sekolah tinggi-tinggi. Mudah-mudahan di Polda ini saya pertama menjadi orang doktor di bidang hukum. Itu kerja itu ilmu. Sekolah. Nah, kalau misalnya di parkir maki, tadi Kapolres tiba-tiba non job. Nah, sudah manfaatkan waktu. Oh, Allah ingin saya sekolah. Sekolah. Orang yang polisi cerdas, insya Allah dijamin itu kebaikan dalam hidupnya. Allah yang jamin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang berilmu, diangkat derajatnya. Mana contohnya? Ustaz Latif. Mana buktinya Ustaz? Coba lihat. Biar saya terlambat datang ceramah, di depan Ustaz. Biar terlambat depan Ustaz. Apa bagiannya? Kue kelas utama Pak. Ada temanku juga dokter tapi tidak tahu nama ngaji, di belakang duduk. Apa bagiannya? Rokok-rokok cak bila. Itu sudah diangkat derajat. Maka sekolah, belajar. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Kira-kira kalau bapak saya kasih kepilihan, mana ini iPhone 11 Pro 512 giga dengan buku Durratun Nasim, pilih mana Pak? Kitab pencitraan misalnya. Ali ditanya, Ali kalau kau disuruh pilih mana kau pilih? Harta atau ilmu? Ali dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? 1, ilmu dia yang jaga kamu, harta kau yang jaga. Ada wantak 1 juta, kasih masuk bilik-bilik. Sudah itu bilik-bilik dikasih gembok. Itu sudah gembok dikasih masuk lagi di lemari, gembok lagi lemari, 2 mi gembok nah. Sudah itu keluar kamar, gembok lagi kabar. 3 mi gembok nah. Luar rumah gembok lagi rumah, 4 mi gembok nah. Keluar pintu gembok lagi pintu kabar. Berapa gembok nah? 5. Sampai di Polda hilang kuncinya.
Apa ndak setengah mati dijaga itu, Pak? Iya toh? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Kapolda dijaga. Kemana-mana ada pengawalnya, senjata Pak Laras panjang. Di rumah dinas ada yang jaga. Coba, dijaga karena ilmu. Yang kedua, kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Ada di kampungku, banyak tambaknya, banyak duitnya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama cucunya. Baca kini, yang besar-besar ada gambarnya. Jai, PEP, tambah PEP, SO, SO, PEPSO, DEDNT, apa bacana? Odol. Hancur tonya aja nih. Pergi dia di Makassar, diajak makan sama anaknya, restoran mewah. Sudah restoran makan, dia bilang, "Magaji, manya mamogayan re, enak jadi makan." Baik. Manya mamanang, enak semua. Satu aja ndak kusuka, sidim dek poji nak. Batena oma dek namelok tama. Satu aja ndak kusuka tadi, telan-telan tidak bisa masuk. Nah bilang anaknya, yang mana? Itu yang tipis. Ke gaje, iroma nipi, mapute. Ternyata tisu. Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Pak, coba. Banyak uang setengah mati. Mati lampu sampai di Makassar, Pak. Maka yang ketiga, kata Ali, dengan ilmu, yang kedua, dengan ilmu kau bisa dapat uang. Mana contohnya? Saat latih. Kemana-mana, Pak. Orang sekarang bingung karena naik tiket. Mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Panitia yang belikan, Pak. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang bawa uang. Apa, Pak? Makanya sekolah kok. Yang kau pergi minta-minta. Cemen lu men. 50.000 di jalan, hilang harga dirimu, bos. Bayangkan, kalian minta 200.000 di jalan, nah kasih ke orang tapi disertai dengan sumpah. Andailah buat jar. Mana mau hidup berkah kalau semua orang sumpah iki, bos. Nah kasih komen uang tapi tidak ikhlas, tapi disertai dalam sumpah dalam hatinya. Makan ku itu jeripayaku, makan ku itu hartaku, ku makan sampai akhirat. Bagaimana hidupmu mau berkah? Tiap orang ketemu sama kamu sumpai. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Gaspol. Kayaknya perjanjian sudah orang bikin MOU, bos. Coba kau bilang tadi yang lembek-lembek dikasih ketawa terus. Nah sudah. Ya, yang kedua. Semua ilmu penting, tapi puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Puncak dari semua ilmu akhlak. Kalau kalian tidak punya akhlak dalam berilmu, maka tidak ada gunanya itu ilmumu. Akhlak bagaimana? Coba lihat akhlaknya Rasulullah. 16 tahun umur beliau. Lagi jalan-jalan di Mekah. Belum jadi nabi, remaja, kelihatan betisnya. Masya Allah. Kelihatan betisnya Nabi, merah pipinya karena malu. Bayangkan, malu. Betisnya kelihatan, malu. Bagaimana umatnya Nabi sekarang? Bukan lagi betisnya, pahanya kelihatan. Bukan cewek, bukan cowok, cewek. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak malu, Pak, bangga. Kita nasesa. Ini lebih mahal sekarang, lebih susah sekarang lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Bapak mau lihat paha ayam kampung pulang kampung dulu. Kan banyak yang kampung. Pulang kampung ki dulu. Sampai di kampung dilihat mi pahanya. Belum. Dikejar dulu. Sudah dikejar kau lihat mi pahanya? Belum. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipotong, sudah lihat pahanya? Belum. Direbus dulu air hangat 15 menit. Sudah itu dilihat mi pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Ayam kampung. Pulang kampung dulu. Dikejar 1 jam. Dibeli 100.000. Dipotong bismillah. Direndam 11 jam. 15 menit. Baru dicabut. Baru bisa dilihat pahanya. Tapi cewek berdiri maki di pinggir jalan. 10 menit. 4 pasang paha. Gratis. Coba maki. Ini cewek-cewek. Tolong kita kerjasama, bos. Jangan ku sisa kibelaya deh. Habis itu ngamal tak gara-gara kau. Iyalah.
Kami laki-laki jaga mata, kalian cewek jaga akhlak. Biar setengah mati dijaga mata, tak kalian kentayangan habis tonji. Jengkel saya di rumah mau keluar ngaji-ngaji dulu, sikir-sikir dulu, sholat duha dulu, baru 3 kilometer dari mobil habis semua miamalta. Sebelah kanan kalepak dilihat, di sebelah kiri paha, di depan tak puci, dari belakang pantat naon. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Hancur toh. Nah, ini kalau tidak punya akhlak, tinggi sekolahnya, dan coba lihat cewek-cewek pakaian begitu, rata-rata cerdas kan? Berarti tidak ada gunanya ilmumu kalau kau tidak punya akhlak. Nah, bicara soal akhlak, ndak usah dulu akhlak sama orang lain, akhlak sama suami dan istri mau dulu. Ini ada yang tanya saya, Ustaz, saya ini kodong 30 tahun mak jadi polisi, susahku ini lepas dari kredit. Saya pelajari, bagaimanakah penghormatan tak sama istri tak? Wah, itu dia Ustaz, menderita mentung kuliah istriku hadapi kak kuliah. Jangan aku banyak bicara, itu sebabnya. Pak, itu Nabi 11 istrinya. Dari 11 istri Nabi tidak pernah ada berkata, saya menyesal menikah sama engkau Muhammad. Tidak ada. 11. Bapak, 1 istri tak menderita lahir batin. Coba mau tahu itu akhlaknya Nabi. Itu Nabi kalau minum begini. Dia kasih satu teguk istrinya. Minum lagi, kasih lagi 1 teguk istri beliau. Begitu. Hebatnya lagi Nabi kalau minum, bekas bibirnya istrinya dia minum. Misalnya Aisyah minum di sini, itu dia cari. Minum. Kira-kira kalau bapak polisi minum bekas bibirnya istri, apa? Besuk na mulut no. Itu Rasulullah. Coba akhlaknya Rasulullah. Pernah suatu kali Nabi lama tidak pulang. Akhirnya Aisyah rindu berat. Datang Nabi. Biasanya Nabi kalau datang Aisyah cukup menyambutnya di pintu. Ini Aisyah keluar menyambutnya di pintu Madinah. Datang Nabi. Gembira sekali Aisyah. Akhirnya apa? Pulang sampai ke rumah, dia bikinkan Nabi teh. Diminum. Anehnya hari itu, Aisyah menunggu giliran. Kenapa tidak dikasih kayak ini? Nabi minum 2 kali, kenapa tidak dikasih? Akhirnya Aisyah mulai cemburu dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang menemanimu minum di luar? Nabi akhirnya memberinya. Begitu dia minum, 1 teguk, Aisyah langsung muntahkan. Pah! Ternyata apa? Aisyah salah resep. Garam dah kila gula. Coba. Kenapa Nabi tidak mau memberinya? Karena tidak mau kalau istrinya tahu nanti dia malu. Coba akhlaknya Rasul kepada istrinya. Pantas 11 tidak ada yang menderita. Coba kalau bapak. Bulan rahasia lalu lintas pak. Berkeringat kejar perampok. 1 malam tidak pulang. Pas dibikinkan resep begitu. Bodoh memang kau ini. Lagendu. Bagaimana perasaannya istri? Dongok memang tongkol sama aja kok bapakmu bodoh. Pantas bapak berpuluh-puluh tahun cari duit tidak bisa bahagia dalam rumah tangga. Kenapa? Istrimu kau hina. Bapak masih ingat waktu menikah? Bapak masih ingat waktu menikah? Apa yang bapak ucapkan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anakku Nora Sidikia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat. Tunai karena? Bukan karena Kapolda. Bukan karena Kapolri, bukan karena gubernur, tapi siapa yang kita jadikan gadai untuk menghalalkan anak gadisnya orang? Allah. Lalu sampai dia tinggalkan Mamuju, dia tinggalkan Jawa, dia tinggalkan Buton, datang ke Sulawesi sini, mengabdi, mengikuti suaminya sebagai polisi, 30 tahun mengabdi, ternyata bapak tipu terus istrinya. Alasan rapat, ternyata merapat. Jangan ketawa, kaum itu semua. Teman selingkuhnya na telepon Kapolres. Jangan pak, demi Allah, kalau bapak mau bahagia dalam rumah tangga, muliakan istrimu. Istriku tukang ngomel, jodohmu bos. Tambah jelek, jodohmu. Kurang ajar Ustaz, tidak menghargai saya. Jangan kau maki, jangan kau kasari, jangan kau hina. Tapi bagaimana? Bawa kau ke pengadilan agama, ceraikan dia baik-baik kalau kau sudah merasa baik. Solusinya, jangan kau hina istrimu.
Kau hina, jelek. 3 bulan hamil lagi. Ayo. Kita juga ibu. Jangan tonton lewat-lewat. Suaminya nak jadikan tahanan kota. Pemeriksa baru pulang kasihan langsung nak periksa HP-nya. Mana kau? Dari mana kau? Ini lagi ini, tidak tahu dari mana lagi ini. Wih, Masya Allah. Tidak bakal berkah itu rumah tangga ibu kalau suamimu kau hina. Syukur ibu punya suami ini seperti polisi. Sehingga ibu bisa menjadi bayangkari. Kalau ibu tidak berlakikan suami polisi, bukan bayangkari namanya, gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Wah syukur. Ini kasihan ini polisi. Ya, muliakan. Enak tong itu kalau pulang kasihan suami bertugas 24 jam. Pulang dari luar negeri, dari luar daerah, berhari-hari kasihan menderita. Datang di rumah disambut oleh istrinya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh langsung dia bilang hilang semua capekku ini sayang. Baik memang tong ini istriku. Masuk lagi di rumah, marah-marah berantakan rumahnya. Ibu langsung pakai baju seksi, baru peluk dari belakang. Insaflah. Wah. Tenang itu suamimu. Ya. Jangan juga mentang-mentang suami sudah MPP, masa pensiun kau dong sakit-sakit nih kau kasih baring-baring sambil kau usap-usap rambutnya menyanyi. Bila Israel datang. Ya. Ayo, Bu, muliakan. Ya. Jangan pernah mencurigai terus suami. Dengar, Khadijah. Ibu tahu Khadijah? Istri Nabi yang paling disayangi Khadijah. Sehingga ketika Nabi sudah tidur bersama Aisyah, bayangkan. Bersama Aisyah, istri muda. Jauh lebih muda dari Khadijah. Tidur sama Rasul. Apa kata Rasul? Rasa-rasanya saya mendengar telapak kakinya Khadijah. Tidur bersama istrinya, masih Khadijah yang diingatnya. Sampai Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya itu Khadijah? Kau nikahi dia sudah dalam keadaan tua. Sudah 2 kali janda. Lebih tua 15 tahun. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Lebih muda. Apa kelebihannya Khadijah? Nabi tidak marah. Hanya ya sedikit naik suaranya. Sayangku ya Humairah, kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika orang tidak ada percaya sama saya, Khadijah orang pertama yang percaya kepada saya. Ketika orang memboikot saya, tidak boleh Bani Hasyim bertransaksi di Mekah, Khadijah habis hartanya untuk membantu orang-orang Islam. Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika Khadijah wafat, Nabi sampai bersabda, barang siapa seorang wanita berduka, meninggal, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, nah suami tak nak, kenapa kasih meninggal istriku baiknya, meskipun dia batal-batal, tapi ku sayang ya Allah. Harapan itu. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, masuk suami tak dalam kamar, merdeka. Itulah Rasulullah sangat mencintai. Bagaimana sifatnya Khadijah? Dengar ibu. 40 tahun Nabi nerima wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril, kedinginan, mekei lisu, macam kei. Pulang 3 hari 3 malam tidak pulang. Lalu Nabi sampai kepada Khadijah dan berkata, istriku sayang, selimuti saya menggigil kedinginan. Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Coba kalau ibu-ibu 3 hari 3 malam suami tak pulang, di telepon na reject, di WhatsApp tidak nak balas, dia cuma read, nak baca saja, tidak nak balas-balas. Tiba-tiba datang kedinginan, ibu selimuti kah ibu? Dingin sekali ya, kira-kira ibu selimuti? Langsung interogasi, dari mana kok? Artinya kalau ibu mau punya suami seperti Rasulullah, maka jadilah istri seperti istri Rasulullah, tidak pernah sangka buruk kepada suami. Berapa banyak orang bercerai gara-gara sangka buruk. Saya hampir tiap hari orang curhat dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Sangka buruk. Nah telepon suaminya tidak jawab, sangka buruk. Pasti ketemu lagi teman reuninya ini. Ibu menderita. Coba kalau sangka baik, telepon pagi tidak dijawab. Oh berarti suamiku lagi menghadap sama komandan.
Telepon duhur tidak dijawab. Oh, masih berjamaah kasihan ini di masjid. Telepon lagi asar, tidak jawab. Oh, berarti dia lagi buang air besar. Masuk WhatsApp, kulihat suamimu bonceng cewek, deh cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Yang ketawa serius ini, Bu. Bagaimana kau tidak dibohongi? Kau curigai Ki terus. Jujur Ki, marah kok. Lebih baik dibohongi kau sekalian. Supaya tenang perasaanmu. Besok-besok kau ternyata kau bohong sama saya ya. Ku sayang kau jadi kau tidak mau kan lukai perasaanmu jadi bohong kak. Ternyata kau tahu hari ini ya itulah takdir burukmu. Kan tidak enak tong itu orang dicurigai terus. Tidak bebas Ki bilang. Baru Ki 1 jam keluar ku telepon Ki. Di mana kok? Suruh Ki pulang. Sampai Ki di rumah kau maki-maki Ki. Apa enaknya kita jadi suami? Bagaimana tidak cepat Ki mati? Kayaknya saya ada temanku SD, teman SD ku Pak. Setelah nak lihat kat viral, baik. Selalu kena telepon cinta-cinta monyet dulu di kampung. Jangan kasih dengar mamanya Cek marah-marah itu. Wih, dia telepon kak terus. Mau ku blokir, ndak enak nanti nak bilang kak sombong. Mau ku terima. Baik perasaannya mamanya Cek terancam. Terpaksa ku tulis di HP ku penjual batu bata. Satu ketika menelpon, saya lagi sama mamanya Cek bunyi. Dia bilang mamanya Cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati. Jagoan kaki. Tagihan itu. Enggak mau mamanya Cek kalau tagihan. Kau uang belanjaan aku ambil. Jangan ya jam yang ke Ustaz deh. Salama. Satu ketika pulang nggak ceramah. Capek-capek mak, bikin nggak teh. Kulihat kenapa ini nak asin? Kulihat toples tulisan gula. Isinya garam. Sepi tanya mamanya Cek, kenapa ini sayang kau tulis gula na isinya garam? Nah beli HP tak juga yang kita tulis yang isinya. Jadi ibu sudah tahu rumusnya bu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, hilangkan sangka buruk. Hilangkan sangka buruk. Baik sangka insya Allah tenang perasaan. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada inovatif dan kreatif. Nah, bapak-bapak polisi tentu perlu inovatif. Nah, inovatifnya tadi Rasulullah coba kita lihat. Inovatif dia Pak. Dia ambil serban, beliau ambil serban, diselesaikan. Ini tentu hanya bisa dilakukan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Pada intinya, Maulid ini satu saja kata kunci. Tuntut ilmu pengetahuan. Belajar Pak. Hanya orang malas yang tidak mau belajar sekarang. Tapi setelah itu kunci dengan akhlakul karimah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Dan untuk menjalin persaudaraan maka tunaikanlah sedekah. Rasulullah suatu ketika lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang orang miskin. Ya Rasulullah sedekahi saya. Nabi sedekah. Hari kedua datang lagi. Hari ketiga datang lagi, disedekahi lagi. Hari ke-10 datang lagi. Tapi tidak ada uangnya Nabi. Lalu Nabi berkata, Umar, pinjam saya uangmu. Dikasih. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa sih sampai berutang untuk bersedekah? Lalu Nabi bersabda, begitulah Allah memerintahkan kepada kita. Selesaikanlah, bantulah sesamamu manusia selama kalian masih bisa membantunya. Bapak-bapak polisi, sedekah bapak bukan sekedar duit, berapa gaji bapak. Sedekah bapak adalah tunaikan yang 3 yang selalu tertulis di depan kantor polisi. Siap melayani, mengayomi, dan melindungi. Sedekahnya bapak adalah lindungi keamanan masyarakat. Sedekahnya bapak adalah lindungi ustadz kalau mau pergi ceramah. Yang ketawa serius Pak. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka lindungi. Insya Allah itu adalah bagian dari sedekah. Sedekahnya Bapak. Insya Allah kalau sedekah dengan ini, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam dunia dan akhirat. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini begitu saya diundang, saya cancel semua acara saya prioritaskan. Saya banyak mengenal polisi, jenderal-jenderal, tapi Pak Kapolda yang ada sekarang ku WhatsApp hari ini, detik ini langsung ada balasan beliau. Dan juga itu tidak merugikan orang. Ada tong itu orang sombong sekali.
Sekalinya jadi Kapolres, mana WhatsApp ndak mumi membalas. Kan ndak Kapolres kok terus itu bos. Naik pangkat, selesai masalahmu. Tidak, muncul masalah baru. Apa? Terancam pensiun. Pensiun kok, kalau kau sombong, ndak ada orang mau dekat sama kamu. Nah, ini hebatnya Pak Guntur. Alhamdulillah, bintang 2. Tapi dekat dengan ulama. Kita doakan mudah-mudahan beliau semakin baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalam acara kita ini. Sebelum saya akhiri, saya ini lagi gencar-gencar Pak membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Jangan gara-gara kalian berbeda pendapat sehingga kalian berpecah belah. Maka saya tulis buku yang khusus membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Buku saya ini intisari dari makalah-makalah saya ketika mengambil S3 di UIN. Nah, saya mau sedekahkan untuk Pak Kapolda. Judulnya ini Pak diterbitkan oleh Gramedia. Judulnya Islam yang diperdebatkan. Di sini ada bagaimana pandangan-pandangan ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat. Saya dimaki-maki di Facebook gara-gara jenggot. Dia bilang, apa kau Ustaz? Cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang gak pelihara sunnah? Buktinya tidak ada jenggotmu. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah kasih minyak, tidak tumbuh-tumbuh. Ya Pak, nah, judulnya Islam yang diperdebatkan. Saya mau bagi-bagi gratis semua kepada Bapak Polisi, tapi saya tidak cukup membawanya. Satu jika bawa, karena memang hanya satu Kapolda di sini ya. Terima kasih. Ya kan Pak? Ya. 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 Yang lain bisa mendapatkan di Gramedia. Ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Terakhir sekali, mungkin orang tanya-tanya, kenapa Ustadz kalau ceramah sering berbahas tentang polisi? Dalam karir dakwah saya, ada satu polisi yang membuat saya pertama kali menginjak tanah suci. Beliaulah Bapak Saleh Saaf. Ini masjid dulu kan tidak seperti ini kan? Kerjasama dengan Andi Sosek beliau, dipugar ini masjid pada zaman kepemimpinan beliau, menjadi lebih cantik seperti ini. Makin dilebarkan. Saya selalu senang kalau berada di tengah-tengah polisi, karena dengan polisi kerjasama ulama, insya Allah dakwah aman. Saya bilang sama teman-teman, jangan kau musuhi polisi bos. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah, tidak nak kasih koisi, tidak jalan dakwah. Apa? Iya Pak. Polisi juga jangan kau kejar-kejar ulama. Kalau kau kejar-kejar ulama, nak musuhi ke umat. Nak musuhi ke umat, tidak berkah hidupmu. Maka harus kerjasama. Itulah Nabi jelaskan, Al-Quran menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau, saling mendukung. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.